Halo teman-teman, selamat datang kembali di audio YouTube channel novel kita. Sebelum kita lanjut ke novel ini, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu channel ini, like, dan share kepada teman-teman kalian agar Mimin lebih semangat upload episode selanjutnya. Kalau sudah, Mimin akan melanjutkan membacakan sebuah novel yang berjudul Cinta dan Dendam Bos Mafia di episode ke-45. Selamat mendengarkan. Ini satu-satunya foto orang tuaku yang kumiliki. Mengapa kau menyelamatkanku sekarang jika kau ingin aku mati? Tanya Diana. Jangan salahkan aku. Kau yang mengambil fotonya, bukan aku. Ya, aku ingin kau mati, tetapi tidak dengan cara yang mudah. Aku ingin membuatmu membenci dirimu sendiri terlebih dahulu. Jadi, hentikan penyelidikan yang tidak masuk akal ini dan menyerahlah, kata Theo. Theo menyuruh Diana untuk segera naik ke mobil dan pulang. Diana dan Theo masuk ke dalam mobil dan melanjutkan kendaraannya. Diana terus melihat foto orang tuanya yang robek. Hei, jangan membuatku merasa bersalah, kata Theo yang melihat Diana sedih. Diana melihat keluar jendela mengabaikan Theo. Jangan tunjukkan sikapmu seperti itu. Apa kau lupa dengan kontraknya? Kata Theo. Diana menatap Theo dengan mata merah. Kau adalah tuannya, aku adalah budakmu. Katakan padaku pesananmu, tuan, kata Diana. Kau harus menghadiri pesta sebagai istriku. Ini adalah penampilan pertamaku setelah pernikahan kita. Jangan merepotkan atau membuatku malu, kata Theo. Tenang saja, aku tidak akan membuat masalah yang tidak penting, kata Diana. Sungguh, lalu kenapa kau lari seperti wanita gila tadi untuk mengejar Han? Informasi apa yang bisa dia berikan padamu? Dia masih kecil ketika orang tuamu terbunuh, kata Theo. Dia tahu segalanya, cuman itu keyakinanku. Dan kau juga masih kecil ketika orang tuaku terbunuh, jawab balik Diana. Lama-lama berbicara denganmu membuat kepalaku sakit, kata Theo geram. Theo menyuruh pengemudi untuk memutar musik. Pengemudi memilih musik Blackpink dengan judul Kill This Love. Mereka mendengar lagu itu dan Diana mulai bereaksi dan Diana memandang Theo. Wow, sungguh lagu yang sangat tepat, sindir Diana. Theo berkata pada sopirnya dengan marah. Hei, apa kau ingin dipecat? Ini benar-benar lagu yang tidak masuk akal, teriak Theo. Hei, jangan bilang begitu. Aku penggemar Blackpink, kata Diana. Setelah itu, selama perjalanan, mereka tetap diam satu sama lain. Theo dan Diana sampai di rumah. Diana melihat ke ponsel dan memikirkan wajah sedih Nina. Aku teman yang buruk, kata Diana dengan suara kecil. Tetapi Theo dapat mendengarnya. Tidak, kau bukan teman yang buruk, kata Theo. Diana menjadi bingung. Apa yang kau maksud dengan ucapanmu? Tanya Diana. Ya, kau bukanlah teman yang buruk, tapi lebih tepatnya kau adalah seorang penjahat, kata Theo sambil tertawa. Diana marah setelah mendengar kata-kata Theo. Terserah kau mau bicara seperti apa, kata Diana. Theo pergi berlatih di gymnya. Ini adalah hari yang aneh bagi Diana, karena biasanya dia sibuk dengan kuliahnya. Sekarang dia bebas dan dia bisa melihat Theo. Diana menelepon Nina. Hai, aku mendengarmu dan Aldi putus. Maaf, aku belum sempat meneleponmu, kata Diana. Tidak apa-apa dan jangan mengkhawatirkanku. Kami tidak putus. Kami bahkan belum menjalin hubungan. Aku mencintainya, tapi aku lebih mencintai diriku sendiri,
kau punya lebih banyak masalah daripada aku, kata Nina. Ya, tapi aku harus menjagamu juga. Aku merasa seperti teman yang buruk. Aku merindukan saat-saat ketika bersamamu dan Adrian. Biasanya kita selalu menghabiskan waktu di taman, kata Diana. Saat itu, Theo baru keluar dari berolahraga di ruang gymnya. Dia bertelanjang dada dan keringat menetes dari tubuhnya. Diana menatapnya. Maaf Nina, aku akan bicara padamu lagi nanti. Sampai jumpa, kata Diana yang sedang duduk di tempat tidurnya. Theo mendekati Diana. Sudah lama Theo tidak mendekati dan menciumnya. Jantung Diana berdegup dengan kencang, sehingga Theo bisa merasakannya. Theo terengah-engah karena berolahraga. Mereka berdua menatap mata dan bibir mereka. Saat Diana mengira Theo akan menciumnya, Theo bergerak ke kiri untuk meletakkan handuk di tempat tidur. Diana tercengang. Dasar, gumam Diana kesal. Apakah kau memikirkan hal lain? Tanya Theo dengan menyeringai. Tidak, kenapa aku harus memikirkan hal yang tidak penting? Jawab Diana. Bagus, karena aku bahkan tidak ingin menyentuhmu. Aku sekarang tidak punya perasaan untukmu lagi, karena sekarang aku membencimu sampai mati, kata Theo. Kau benar, perasaan itu saling menguntungkan kita, kata Diana dan pergi, karena kata-kata itu sangat menyakitkannya. Theo meraih tangannya. Tunggu, kata Theo. Apa lagi? Tanya Diana sangat kesal. Theo memberinya paket kostum gaun edisi terbatas. Pakai ini ke pesta malam ini, dan cobalah untuk memastikan ukurannya benar, kata Theo. Diana mengenakan gaun itu sangat indah. Itu adalah gaun berwarna hitam beludru. Gaun itu juga tidak terlalu terbuka. Theo keluar dari kamar mandi untuk melihat Diana. Di dalam pikiran Theo, Diana terlihat sangat seksi. Bagaimana dia bisa terlihat seksi tanpa harus menunjukkan tubuhnya? Dengan penampilannya itu, pria lain juga akan melihatnya. Tetapi mereka tidak dapat menyentuhnya karena dia adalah istri Theo. Tetapi Theo juga tidak bisa menyentuhnya. Walaupun sebenarnya Theo sangat ingin menciumnya, tetapi balas dendam dalam dirinya telah menghalanginya. Theo seharusnya tidak bisa bersikap lembut padanya, karena yang harus dilakukan Theo adalah membencinya. Theo, bagaimana penampilanku? Tanya Diana sangat ingin mendengar pandangan Theo. Masih seperti manusia. Theo menjawab dengan ekspresi tidak tertarik. Wajah Diana menjadi kecil dan kecewa. Diana sangat mencintai Theo. Dia hanya akan berdandan untuknya, tetapi Theo bahkan tidak memujinya. Theo juga bersiap-siap. Dia mengenakan setelan hitam dengan dasi kupu-kupu. Dia terlihat sangat tampan. Kita harus pergi sekarang. Tempat acaranya lumayan jauh, kata Theo, dan Diana duduk di dalam mobil. Theo memberikan aturan kepada Diana untuk memberitahu apa yang harus Diana lakukan. Semua tamu sangat bergengsi dan bereputasi baik. Tidak peduli bagaimana mereka menjadi yang teratas dalam bisnis. Jangan banyak bicara, tersenyumlah dan sapa mereka dan selalu tetap di sisiku, kata Theo. Aku mengerti, acara ini akan dihadiri oleh para pengusaha dan orang-orang mafia. Mereka akan membawa istri atau selingkuhannya, kata Diana sambil melihat ke arah Theo. Jangan katakan hal-hal seperti itu lagi, kata Theo. Tempatnya lumayan jauh. Sudah larut malam ketika mereka mencapai tujuan mereka. Acara pun tak kalah seperti karpet merah. Beberapa model dan aktris besar juga hadir. Ini pertama kalinya Diana datang ke pesta akbar seperti ini. Theo dan Diana memasuki pesta dengan bergandengan tangan. Semua kamera fokus kepada mereka karena Theo adalah nama besar dalam bisnis dan mafia. Semua orang bertanya tentang pernikahan mereka.
Itu hanya pertanyaan biasa karena mereka takut pada Theo. Diana merasa sangat tidak nyaman dikelilingi dengan begitu banyak orang. Diana menyapa banyak pengusaha, dia merasa tidak pada tempatnya. Kemudian sebuah tangan menyentuh bahunya. Diana berbalik untuk melihat siapa yang menyentuh bahunya. Ternyata itu adalah Rose. "Aku tidak menyangka aku melihatmu di sini," kata Rose. "Aku juga," kata Diana. Ayah Rose datang dan menyapa Theo. "Saya tidak mengira putri saya berteman dengan istri Tuan Theo," kata ayah Rose. "Ya ayah, dia adalah teman baikku, namanya Diana," kata Rose. "Diana," ucap ayah Rose dan menjadi bingung. "Bukankah gadis ini masuk daftar hitam dari semua universitas? Siapa yang punya nyali untuk memasukkan istri Tuan Theo ke daftar hitam?" tanya ayah Rose. Theo menatap Diana dengan tatapan maut. Rose dan Diana berada di tempat yang sulit. Bersambung. Halo, terima kasih ya sudah menyimak audio ini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.